Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarati wat talihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syari'ati sholihin. Amma ba'du, faqala al-musannif kitabud dabaih at-targhibu minal muslati bil hayawani. Akhraja Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallama marra bihimarin wadbusima fi wajhihi faqala la'anallahu alladhi wasamahu. Kitabud dabaih utawi kiku nerangake piro-piro sesembelihan. At-targhibu utawi kiku targhib meden-medeni memberikan ancaman minal musallati saking larani bil hayawani ing piro-piro hewan. Mendolimi hewan, menyakiti, itu dilarang oleh agama. Makanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk alam semesta. Alam semesta ya sing ono ning alam dunia, tumbuhan, hewan. Hatta ketika Nabi perang saja memberikan satu pesan yang sangat populer, dilarang membunuh orang tua yang tidak berdaya, para perempuan yang tidak memberontak, anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dan tidak boleh merusak pepohonan. Itu kondisi perang, apalagi dalam kondisi ideal. Kalau kondisi peperangan saja Nabi memberikan pesan yang begitu luar biasa, maka seharusnya dalam kondisi ideal pun harus lebih dari itu. Maka tangannya jangan terlalu gratil, main semplak, main itu bukan ajaran agama, karena agama itu mengajarkan untuk rahmatan lil alam. Akhrajan nyeritake sapa Muslimun Imam Muslim yang terkenal itu, Sahih, yang punya kitab Sahih Muslim. Annahu setuhuni Nabi sallallahu alaihi wasallam marra liwat sapa Nabi bihimarin kelawan khimar. Satu hari Nabi itu lewat, qad wusima, teman-teman, dan dicap apa khimar. Wusima itu satu balingan kalimat. Jadi wawu itu bukan wawu atop, bukan wawu ma'iyah, tapi wusima itu satu balungan kalimat, satu balungan kata. Sama seperti labuda. Dulu waktu di pesantren, Bu, setiap pagi santri itu wajib setoran, Bu, baca kitab di hadapan kiai. Saya itu termasuk
boleh dibilang generasi awal di pondok pesantren itu. Karena Abah Yai pada saat itu baru beberapa tahun lah. Lurah pondoknya saja itu ngambil dari mertuanya di Kaliwungu, Kendal Kaliwungu. Itu ngambil santri di sana untuk dijadikan lurah pondok. Dan saya mengalami lurah pondok pertama. Belum lama lah, baru waktu itu aliyah belum ada yang lulus. Baru kelas 2 apa ya? Belum ada yang kelas 3. Boleh dibilang saya itu termasuk generasi awal ikut Mbah Yai. Ada satu yang setara dengan asatid. Boleh asatid, boleh asatidah ya. Jadi ini yang jenengan mau penghormatan Bu, biasanya kan asatid wal asatidah sajane yo rada keliru cara bahasa gitu loh. Cara bahasa kalau sudah asatid ya asatid saja. Mau asatidah ya asatidah saja gitu. Sebab kedua-duanya itu sama-sama jamak gitu loh. Ya, sama-sama. Bukan menunjukkan asatidah itu perempuan, bukan. Kalau asatid itu guru laki-laki, asatidah itu pengajar perempuan. Tapi yang sering kita dengar itu seperti itu, karena pemahaman mereka asatid lanang, asatidah wadon. Sajane ya cara bahasa lo ya, cara bahasa ya rada keliru. Kedua-duanya itu sudah menjadi jamak. Sekelas asatid pada saat itu, tapi di luar pondok. Artinya beliau itu mondok ke situ sudah pernah mondok di pondok lain gitu. Dan di pondok yang lain itu setara dengan asatid. Artinya Yesus mumpuni lah. Terus sorogan Mbak Yai pas di sampingku. Itu maknai la Buddha orang mesti diketuk mejanya Bu. Tuk 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 gitu. Artinya kalau Abah itu ngetuk itu berarti ada yang keliru. Suruh diulangi. Lagi-lagi la Buddha orang mesti. La Buddha orang mesti. Sampai beberapa kali kata Mbak Yai tutup kitab B, metu belajar sih. Saya di samping mau ngasih tahu nggak berani Bu. Aku ya lagi belepotan ngaji ngarepe kiai yo ndredeg Bu. Aku yo pengalaman ndredeg ngaji ngarepe kiai. Jadi nek misalkan nenek santri terus ngadep suruh baca di depan kiai ini terus grogi ndredeg ya memang itu manusiawi. Saya juga mengalami itu. Akhirnya keluar Bu, padahal setara asatid. Enggak, saya bukan lagi membuka aib seseorang, tapi yang ingin saya sampaikan adalah itu pentingnya belajar gitu loh. Jadi jangan menganggap kita sudah pinter lalu muslab gampang. Nggak usah belajar lagi. Nggak seperti itu. Tetap harus belajar. Kalau mawon tetap belajar. Walaupun dianggap oleh Iwamit saya itu adalah ustadz, ya tetap belajar. Sebelum tampil di sini, ya saya mutola'ah sih. Belajar sih.
diwolak-dibalik. Kadang-kadang satu kitab Bu, saya itu punya beberapa cetakan Bu. Bukan hanya satu kitab kok. Kayak sekarang targhib wa tarhib. Minimal saya itu punya 2 dan 3 percetakan. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi ketika ada kekeliruan gitu loh. Cetakan ini dengan cetakan ini benar apa enggak? Saya cross check dulu. Nah, itu pentingnya belajar itu seperti itu. Ya untuk meminimalis kesalahan, biarpun tetap tempatnya wong kayak keliru. Nggak ada orang yang benar terus, itu nggak ada. Pasti ada kelirunya. Wong dalam keadaan kondisi benar bisa keliru gitu loh. Kitab Hikam itu mengatakan dalam kondisi benar pun wong bisa dianggap keliru, apalagi dalam keadaan salah, semesti kelirunya gitu loh. Satu praktek paham itu pun bisa membuat diri kita itu sadar gitu loh, bahwa tidak ada manusia yang bersih seutuhnya kecuali para rasul ya. Ini di luar konteks itu. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bersih semua. Pasti ada salah, ada yang keliru. Nabi menyampaikan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Menungsa tempatnya salah lan keliru gitu loh. Artinya bahwa kesempatan berbuat salah itu pasti ada. Bahkan mungkin kesempatannya jauh lebih besar ketimbang baiknya gitu loh. Nah, itu perlunya kita punya filter. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terlalu dalam, tidak terperosok, tidak jatuh, tidak semacam-macam ke dalam dunia kehinaan. Makanya harus terus belajar dan belajar, biarpun sudah paham. Sekali kayak Gus Baha misalkan, Gus Baha itu tetap masih belajar, padahal alimnya luar biasa. Orang yang sudah menemukan hukum fikih dalam Al-Quran itu sekitar 200 hukum Bu dalam Al-Quran. Itu Gus Baha, itu luar biasa, masih tetap belajar. Masih mutolaah, malam mutolaah, buka kitab, belajar lagi. Apalagi kayak awake dhewe gitu loh, seperti kita, ya, tetap belajar. Paham nggak paham itu bukan urusan kita. Paham atau tidak paham itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berusaha belajar. Berusaha untuk ngerti, berusaha untuk paham. Adapun hasilnya itu tetap parlen, karya palen, keling, yes. Kelingnya mur kadang-kadang, nggak ada masalah. Karena itu bukan pilihan gitu loh, ya. Itu bukan pilihan. Pengennya kita kan pinter. Pengen kita itu pinter, paham, melakoni. Itu keinginan kita. Kadang-kadang kahanan dan semisalnya itu tidak mendukung itu. Gitu. Umur sudah tua, otak pas-pasan, kebutuhan banyak, sing dipikiri akeh. Jadi yo, sing penting ngaji, sih bener we. Sing penting ngaji. Dan besok sahalallahu tariqan ilal jannah. Karena sapa wonge sing gawe gampang golek ilmu, besok Allah bakal gawe gampang ngawakmu mlebu swarga.
kan seperti itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sing penting ojo ngrutu, ojo ngresulo, ojo ngajin. Lagi-lagi ngaji. Baru tadi, sekarang sudah waktunya ngaji lagi. Itu keliru. Itu ngrutu namanya. Yang jelas siapkan dirimu, ya, baik pikiranmu, hatimu, jasadmu, ragamu, persiapkan diri untuk golek ilmu. Itu namanya memberikan luang, memberikan waktu, mempermudah dirimu untuk menuntut ilmu. Sing kahanan yang atas niku sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah bakal memberikan gampang awakmu mlebu ning swarga. Kita lanjut, wusima. Wusima itu satu balingan kalimat seperti labuda. Pada wusima kang teman-teman dicap itu loh Bu. Kan jenengan sering nate ningali kan. Apakah bagi Allah mustahil menjadikan kita itu binatang? Tidak, Bu. Tapi Allah pilih kita jadi manusia gitu loh. Itu sudah bagian dari rasa syukur yang harus kita terus ucapkan. Diciptakan menjadi manusia. Apalagi ditakdir jadi wong iman. Wong nyatane sing kopet pirang-pirang kok. Gitu loh. Kita lanjut. Wa akhrajalan cerita ake sapa Syekhoni Imam Kalih, dua imam tokoh besar. Siapa? Bukhari wa Muslim. Jadi biasanya Bu di kitab-kitab itu kalau ada Syekhoni itu pasti yang dimaksud itu adalah Imam Bukhari dan Muslim. Nah, mutafakun alaih berarti 7 imam sepakat. Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, Abi Dawud, dan seterusnya. Mutafakun alaih. Biasanya di kitab-kitab itu di akhir hadis yang diceritakan itu akan ditulis gitu loh. Syekhoni apa mutafakun alaih apa siapa gitu. Itu biasanya gitu. Nah, itu memang seharusnya seperti itu. Lanjut ditake sapa Imam Bukhari Muslim. An Ibnu Umar ing setuhune Ibnu Umar. Anaknya Sayyidina Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Dikenal dengan Ibnu Umar. Marra lewat sapa Ibnu Umar bi fityanin. Lawan pira-pira bocah nom. Bocah kemblatik Bu, para remaja. Apa yang dilakukan oleh cah nom wong Quraisy kowe mau? Qad nasabu kang teman-teman ndadekake sapa fityan cah-cah nom kowe tairon ing manuk auda jajatan atau pitik. Jadi entah itu burung, entah itu ayam Bu, ayam jantan. Mau dijadikan apa pitik lan manuk gue mau? Ya taro mau naha. Ing pada balangi sopo fityan naha ing gajah, tairon atau gajah. Itu dilempari Bu, dipanah. Ya
boleh ketapel, boleh lempar batu, boleh panah, boleh semacam-macam, pokoknya itu dijadikan sasaran gitu. Baik burung maupun ayam itu dijadikan sasaran. Wa qad ja'alu tang teman-teman balangi dijadikan sasaran. Keduanya Tair lan Dajjajah bisa khibi tairi marang wong kang anduweni manuk kowe mau. Kula khatiatin ing saben-saben kesalahan. Min nublihim kang saking manae fityan. Falamma ra'au mangka tatkalane weruh sapa Ibnu Umar tafarruku pada pencar mencar bubar, mau ngomong bubar kasus apa, tafarruku mangka pada bubar, cah-cah nom kowe mau. Faqala maka dawuh sapa Ibnu Umar, man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini. Jadi manuk apa namanya, manuk bu ayam lah, itu dijadikan sasaran. Kalau kena berarti itu jadi miliknya, kalau nggak kena itu berarti kalah. Spoken apa namanya, yo totoan. Nah cara bahasa Jawanya kayak totoan. Itu fa'ala man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini, kata Ibnu Umar. La'anallahu man fa'ala, semoga Allah melaknati orang yang melakukan ini, kata Ibnu Umar. Kenapa? Karena kata Ibnu Umar, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadun. Sesungguhnya Rasul itu telah melaknati orang-orang yang membuat sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Jadi apa ya? Ingat cerita Fir'aun. Kalau nggak suka main tebas, main gantung, main dijejer, Fir'aun luar biasa. Nah, itu salah satu ketidaksenangan Jibril ya. Ada satu cerita Bu yang mungkin jarang diungkap gitu. Bahwa sajane Fir'aun itu sadar Bu. Fir'aun itu sadar. Sebelum pengejaran Fir'aun ke Nil, Laut Merah, itu sudah sadar. Ini di luar kekuasaan manusia, ini pasti Tuhan ikut campur. Jadi wis ngerti Bu, Fir'aun itu sudah sadar sebelum tenggelam gitu loh. Sudah sadar. Makanya Fir'aun itu nggak mau ngejar Bu. Ketika Musa dengan para umatnya itu melewati laut itu, Fir'aun sudah nggak mau Bu, sudah nggak mau ngejar gitu loh. Karena itu sudah di luar nalar manusia. Nggak mungkin ini kalau orang itu nggak mungkin melakukan ini. Pasti ada kekuatan besar. Siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi biarpun dia itu mengaku dirinya itu Tuhan, tapi dia meyakini, mengimani ada Tuhannya Musa gitu loh. Tapi walhasil Jibril nggak terima Bu. Fir'aun sadar itu nggak terima. Saking bajingannya gitu loh. Saking bajingannya Fir'aun, sampai-sampai malaikat Jibril nggak terima. Singkat cerita, Nabi Musa. Malaikat Jibril itu naik kuda Bu. Berupa dadi wong naik kuda, kudane wedok Bu. Kudane ayu.
Kudanya malaikat jajal. Boleh jadi kuda saka surga kan? Kudanya malaikat. Ayu luar biasa. Bagi ilmu perkudaan ya. Tapi dilihat manusia itu juga memang luar biasa. Baik sekali, cantik sekali. Sing ditunggangi kudane Fir'aun lanang, Bu. Kuda lanang nek weruh kuda wadon ngudang. Walhasil Fir'aun kudane Fir'aun dengan sendirinya itu ngudang malaikat Jibril, Bu. Malaikat Jibril melayu tengah segara. Pas ning tengah-tengah mana Nabi Musa wis ke daratan. Maka kembali lagi seperti semula, kelelep, Bu. Pas dalam kondisi kelelep saja, Bu, itu mau menyampaikan bahwa mau syahadat gitu, mau mengimani, mau percaya. Tapi malaikat Jibril nggak terima, ambil pasir itu dilebokna, Bu, nih cangkemnya, Bu. Jadi nggak bisa ngomong, Bu. Pan syahadat saja nih, Bu. Mau syahadat itu nggak terima, nggak mau gitu loh. Malaikat Jibril itu nggak mau. Jadi sejarah sopo malaikat orang dua ini dengki, tapi ya orang bisa dikatakan dengki juga. Nggak terima, pokoknya nggak terima lah ya. Malaikat Jibril nggak terima, saking bajingannya Fir'aun gitu loh. Saenake udele dhewe. Memang ora terima. Jadi banyak ya. Artinya kalau kita bicara bahwa malaikat itu adalah makhluk yang sempurna, yang taat, tidak punya sentimen, ya keliru juga, Bu. Keliru juga. Sama seperti cerita hadis ini, Bu. Ada satu cerita, hadisnya sahih, Bu. Saya ceritakan saja. Kata Allah, itu semuanya yang hadir di Iwamit, kasih semuanya itu rahmat. Menyampaikan itu sama malaikat pencatat gitu loh. Allah menyuruh malaikat turun ke bumi, cari di mana ada kajian-kajian, ada majelis-majelis. Kamu catat semuanya di sana itu orang yang mendapatkan rahmat dariku. Singkat cerita, gampangannya gitu loh. Malaikat terus ini Iwamit nih lagi ngaji, esu-esu ngaji. Tapi malaikat weruh, ada yang cuma nyantel tok kok Pak HP-nya. Ada yang semacam-macam lah. Laporan malaikat itu sama Allah. Ya Rob, sampun. Terus kabeh dicatat. Boten. Loh, ora. Loh, masalahnya enten teng Iwamit niku sing ngaose niku HP-ne tok. Yang embuh teng pundi. Gampangannya ngono lah. Terus kata Allah, enggak, pokoknya semua yang hadir di sana catat sebagai orang yang mendapatkan rahmat. Kata malaikat, enggak Gusti, ini tidak punya niatan ngaji, tapi kebetulan dibawa sama temen. Atau kebetulan dia itu lagi lewat, terus dari awal memang tidak punya niatan ngaji. Terus dia itu duduk di sana. Ada juga orang yang punya kepentingan mau nagih utang, bocah sing utangnya lagi ngaji, makanya dia itu masuk ke sana. Jadi Pak nagih, orang pan melu ngaji. Tapi kata Allah, enggak, apapun itu alasannya.
Apapun itu alasannya. Pokoknya sing melu ngaji untuk rahmat. Catat. Nah. Jadi ada malaikat yang rodok sentimen, Bu. Jadi yang ngerti kahanane menungsa kowe mau ge ngerti. Makanya dia ora lah niat orang ngaji kok masa, tapi kata Allah itu luar biasanya Allah, Bu. Kasih sayang Allah itu luar biasa. Perek DP karo wong sing parek mbek pangeran kecipretan. Kecipretan. Karena apapun itu yang dibahas itu adalah hukum-hukumku, menceritakan tentang kekuasaanku. Dan itu yang membuat orang kuat imannya. Makanya, Bu, nggak ada ruginya. Wong ngaji kelak rugine, Bu. Nggak ada ruginya ngaji itu, nggak ada ruginya. Biarpun pulang dalam kondisi ngeblank. Artinya ngeblank nggak. Tadi palan ngaji mulang apa? Bu, lali. Wis engko ning YouTube ene. Engko di puter wae ning YouTube. Walaupun itu gitu loh yang terjadi, tapi tetap nggak ada ruginya wong ngaji. Tetap dirahmati. Akan sing seneng karo ilmu. Bu. Sing seneng karo ilmu. Dan jenengan bisa seneng karo ilmu, biasanya wong seneng. Jadi mungkin itu salah satu kunci supaya kita itu cepat paham gitu loh. Lewat hub, lewat cinta. Cintai dulu ilmunya gitu loh. Ilmunya itu kita cintai. Ya walaupun banyak orang punya pandangan atau punya pemikiran ya mencintai ilmu lewat orang yang dititipi, lewat yang menyampaikan, lewat yang macam-macam. Karena satu logika nyata yang bisa kita lihat di realita, orang itu akan lebih mudah untuk memahami kalau yang menyampaikan adalah orang yang dicintai, Bu. Ya kan? Kalian cinta sama suami. Terus suami menyampaikan sesuatu misalnya. Karena kecintaan itu, kau akan lebih mudah untuk mengerti. Misalkan beda pendapat, misalkan bikin rumah modelnya itu begini. Terus kata suami, enggak, mendingan itu kayaknya lebih baik seperti ini deh, karena alasannya itu begini gitu. Lebih baik rumah itu menghadap ke utara. Kenapa ke utara? Karena kalau menghadap ke utara itu matahari bisa matahari pagi dan matahari sore itu bisa kena, sehingga yang di dalam itu tidak lembab. Kalau menghadap ke timur, ya, itu baik untuk di pagi, tapi tidak baik untuk yang siangnya. Kalau menghadap ke barat, misalkan, itu baik kalau pagi itu nggak panas, tapi kalau sore itu terlalu menyengat, terlalu panas. Yang belakang, bagian belakang itu akan tertutup dari depan, sehingga bisa menyebabkan lembab. Nah, itu teori-teori gitu loh. Itu yang saya maksud, itu teori-teori gitu. Jadi mendingan ke arah utara saja. Kenapa nggak ke selatan? Karena kalau selatan di posisi Jawa ini ada satu angin. Kalau naik ketiga, Bu, itu angin itu dari selatan, Bu. Jadi akan lebih kencang masuk ke rumah gitu loh.
Karena posisi rumah itu biasanya yang selalu terbuka itu yang depan, bukan yang belakang kan seperti itu. Nah itu teori. Itu memberikan masukan-masukan seperti itu. Terus karena berdasarkan cinta, maka sang istri pun nggih mboten napa-napa. Biarpun jane yo sing golek duit yo bojone Bu. Tapi berdasarkan cinta gitu. Jadi kalau pengen lebih cepat paham Bu, cintai ilmu dulu. Cintai, oh ini hadis misalkan, ngaji hadis atau ngaji fikih atau ngaji tajwid atau ngaji apa. Cintai dulu. Cintai tajwidnya, ilmu tajwid itu saya suka banget. Maka ketika dengar tajwid, ilmu tajwid misalkan, ilmu nahwu misalkan, ilmu apa saja terdengar itu, maka spontan kita itu ingin mendengarkan dengan seksama. Karena itu ya bagian yang kita cintai gitu loh. Maka besar kemungkinan cepat paham. Karena sudah kadung cinta. Hati kita itu siap menerima gitu loh maksudnya. Karena cinta itu akan siap. Gitu. Maka di beberapa kitab seperti kayak contoh Nasoil Ibad, terus Tratun Nasihin dan lain-lainnya itu ya dijelaskan bab tentang ilmu. Di antaranya ya kudu duweni rasa hub, cinta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita lanjut. Ma min insa ana utawi menungso iku yaqtulu mateni sapa insan usfuron ing manuk emprit wis gampangane lah ya, manuk cilik lho. Burung yang kecil, emprit lah nih. Wong Jawa ya emprit. Podol kaji, manuk gereja. Dulu saya itu Bu, waktu kecil Bu, tak pikir manuk gereja kayak haram Bu. Karena arahnya gereja gitu loh. Manuk gereja. Itu waktu kecil gitu loh. Karena belum tahu halal haram dan penyebab binatang itu bisa haram itu selain dari babi ya. Nah, setelah ngaji ya paham. Ada yang karena cakarnya, ada yang karena taringnya, ada yang karena nyamber manganes, macam-macam. Lawet kan nyamber Bu mangane ya, itu ndak boleh dimakan. Tak pikir enggak di Jawa Timur itu manuk gereja, orangnya manuk gereja Bu, podo Bu. Apa cuma di Brebes manuk gereja gitu? Kenapa Ustaz? Sama Pak, tapi terkenalnya emprit. Emprit ya. Oh, ya. Bukan makan nih hari neng sawah. Di rumah-rumah lah manuk gereja. Iya, di rumah-rumah itu. Ya betul. Sama Ada susuan banyak ngoten niku lho. Anu emprit. Tapi kalau dibilang manuk gereja ya jenengan paham ngono maksudnya. Paham bahwa kowe emprit ngono lho. Paham lah ya. Paham insya Allah. Paham Pak, yang menyusuh di itu atap rumah itu banyak. Iya betul itu. Yo halal kowe Bu. Nganu napa nggih Ustaz lek di napa dikai sarang manuk gereja niku ndang sugih. Terus ngoten niku to. Sugi manuk. Sugi telek. Iku saya setelek manuk. Ya wis. Aduh, ya Allah. Mamin insanin ora ana utawi menungso iku yaktulu mateni sapa insan usfuron ing emprit. Fama faqaha mongko barang kang tetep ing dalem dhuwure emprit bighayri haqqiha kelawan tanpa haknya emprit. Emprit yang duwe hak Bu. Ya, emprit duwe hak. Jadi kalau ada orang yang membunuh emprit tanpa hak, mateni emprit tanpa hak, besok
illa sa'alahullah azza wa jalla anha yaumal kiamati. Besok bakal ditakoni bu ning Gusti Allah ning dina kiamat. Nyapa kowe mateni iki? Brit ditakoni, nyapa kowe dipateni Brit? Takoni kabeh. Supaya adil gitu. Kila ya Rasulullah wa ma haqquha. Sahabat pun bertanya, ya Rasul, hak emprit ke opo? Masa emprit dia hak? Kan emprit ya emprit. Jawabnya Nabi, ya bahuha fal yakuluha. Emprit kan dia hak emprit disembelih lalu dimakan. Wala yaqta'u ra'saha fayarmi biha. Orang mau ditugel ndase terus dibuang dari Kanjeng Nabi. Itu kurang ajar. Itu kata saya kurang ajar itu. Nabi nggak mungkin ngomong itu. Itu kata saya kurang ajar. Jadi emprit itu punya hak. Hak emprit bukan hanya emprit, Bu. Ya, bukan hanya emprit. Termasuk hewan-hewan yang memang halal untuk dimakan, haknya itu adalah disembelih terus dimakan. Disembelih terus dimakan. Ada sebagian orang disembelih nggak sesajen. Nah, itu enggak boleh. Itu berarti orang tidak tidak memberikan hak ya. Yang hake ayam pitik itu, hake pitik ya disembelih, dibeleh, digoreng, dimaem. Itu bersyukur si ayam itu gitu loh. Karena merasa bermanfaat untuk umat Kanjeng Nabi. Sialnya ketika dimakan sama orang non-muslim. Mereka itu merasa sial itu. Aduh, aku dibelah karo orang yang tidak punya iman be pangeran. Mereka pun merasa sial. Nah, jadi biarpun itu adalah seekor binatang, tetap duweni hak mungguhe Allah lan Rasulullah. Sedangkan agama itu harus menurut Allah dan Rasulnya. Saiki zaman wis kualik. Debat agama menurut saya. Menurut saya memang kekesopon. Maka harus dibelah, ya bahuha faya akuluha, dibelah terus dimakan. Itu yo sing ngarane emprit kowe mau, apitik kowe mau yo seneng bu. Mana aja sembarang. Apakah boleh tembakan pakai panah, pakai pistol, pakai ketapel, asal itu adalah sesuatu yang tajam? Itu boleh, Bu. Ya, boleh. Artinya itu tetap halal ketika kita berburu terus menggunakan tembakan, senapan angin atau panah, itu tetap halal, Bu. Ya. Tetap halal. Boleh dimakan. Nah, namanya juga berburu. Terus bagaimana caranya? Haknya pada saat seseorang itu menyembelih, apakah boleh sembarangan main gos gitu aja? Apakah boleh pakai alat apa saja?
atau harus ada syarat-syarat tertentu ketika seseorang itu mau menyembelih hewan supaya bisa kondusif, bisa baik, bisa diterima oleh syariat agama. Ya orang larani sing disembelih, ya orang gawe susah sing nyembelih. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya karena pembahasannya itu tentang menyembelih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina kalima dukhna wa ala Muhammad sallim wa tabaraka taala kulli sahabat rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nadim akhwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna min al-waba wat ta'un wa min syurril a'da wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intizam fi jamil umuri dunyawiyah wa diniyah wa hassin muradana bil khair. Allahumma ba'idna min asyirri wal asyan. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya muhawwil al-hawl wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqul jamil af'al wa fiqna li niyatil khair wa wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslib waqtana imanana wa la tusallib alaina man la yakhafak wa la yarhamna wa rasulna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.